Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin, Allahumma amin. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin kita udah membahas tentang itulah pokoknya. Oh, tentang aurat ya. Baik, kita lanjutkan kajian kita hari ini, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Kita akan membahas terkait dengan bab haid ya. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh wanita haid. Kita mulai ibu-ibu ya. Nah, yang pertama ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya jelaskan dulu tentang bab istihadah ya. Oh, enggak, ini dulu deh. Boleh tidak? Kita mulai ibu-ibu ya. Oke, boleh tidak? Jadi babnya itu adalah boleh nggak wanita haid masuk masjid? Boleh nggak wanita haid itu misalnya baca Quran? Boleh nggak wanita haid itu misalnya berwudu dan seterusnya ya, zikir, doa dan seterusnya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang pertama adalah wanita haid masuk masjid. Nah, untuk apa sih sebenarnya status wanita haid masuk masjid? Nah, ini kan banyak sekali perbedaan pendapat ya. Ada yang bilang tak boleh masuk sama sekali gitu ya. Ada yang bilang boleh masuk tapi nggak netes gitu ya. Jadi akhirnya terjadi banyak sekali perbedaan. Nah, saya jelaskan. Untuk wanita haid masuk masjid itu ulama mazhab memang berbeda pendapat, Bu. Dan 4 ulama mazhab ini, 4-4-nya berbeda dalam hal wanita haid masuk masjid. Yang pertama adalah ada yang mengatakan wanita haid tak boleh masuk masjid, Bu. 7 langkah udah berdosa, Bu. Oke. Yang kedua, saya coba betul? Iya. Yang kedua, ada yang mengatakan wanita haid boleh masuk, Bu, asal tak menetes, Bu. Oke. Yang ketiga adalah ada yang mengatakan wanita haid boleh masuk masjid, tak boleh duduk, Bu. Jadi tegak aja, Bu. Jadi kemudian yang keempat, ada yang mengatakan wanita haid boleh masuk masjid, tak boleh boleh masuk musola, tak boleh masuk masjid. Boleh masuk musola, tak boleh masuk masjid. Saya ulang ya. Ada yang mengatakan wanita haid tak boleh masuk masjid, 7 langkah aja udah berdosa. Ada yang mengatakan wanita haid boleh masuk, tak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tak menetes. Nah, dalam 4 mazhab ini, yang mana yang mau kita ikutkan gitu persoalannya ya. Nah, yang mana yang mau kita ikut? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, di antara 4 hal ini, ikutnya yang mana? Itu terserah kepada kita. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa perbedaan madhab di kalangan ulama madhab, ibu pilih aja salah satu yang ibu mau. Dan tidak boleh saling menyalahkan. Makanya kalau ada teman saya yang bilang,
atau ada jemaah saya yang bilang, Ustazah saya nggak mau masuk 7 langkah aja udah dosa, saya nggak mau masuk masjid, tolong pakai mic luar. Berarti boleh masuk, tak boleh masuk 7 langkah aja udah berdosa kan gitu ya. Ada yang mengatakan Ustazah saya masuklah tapi nggak netes kok insyaallah, berarti dia ikut Imam Hanafi yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Kemudian selanjutnya ada yang mengatakan Ustazah saya masuk lah, tapi saya diteras aja. Kalau diteras aja berarti boleh masuk, tak boleh duduk. Dia tegak aja berarti dia diteras aja misalnya gitu ya. Nah ini kita ndak usah pikirkan ya. Terserah mau ikut yang mana karena dia perbedaan madhab di kalangan ulama madhab. Nggak usah ingat imamnya nggak apa-apa, nanti pusing kali pula. Yang penting kayak gitu dia. Sama dengan bersentuhan wudhu dengan suami kan. Imam Syafi'i mengatakan batal, Imam Hanafi mengatakan tidak batal, Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja kan gitu ya. Nah ini perbedaan mazhab itu biasa. Jadi pada persoalan fikih itu biasa beda mazhab Bu. Nah makanya untuk bahas fikih sebenarnya harus ada di atasnya bab akidah dulu. Karena kalau orang ujuk-ujuk belajar fikih, ujungnya dia bingung, kok Islam beda-beda sih? Kan kayak gitu ya. Padahal dalam hal akidah yang penting sama-sama Allah, sama-sama sholat 5 waktu. Nah supaya ibu nggak bingung, karena dari wajahnya bingung semua saya lihat nih. Saya jelaskan sedikit yang saya tidak jelaskan di tempat lain. Kenapa terjadi perbedaan pendapat itu? Ya, sama ibu pernah nggak Bu dengar hadis itu soheh, hadis itu lemah? Pernah nggak dengar kayak gitu? Saya jelaskan tentang hadis sebentar sebelum kita masuk ke bab fikih haid. Jadi gini Bu. Misalnya ada Rasul, pernah nggak dengar kata-kata perawi hadis? Hadis ini diriwayatkan oleh, hadis ini diriwayatkan oleh gitu-gitu ya. Nah, jadi misalnya ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan bersabda, beliau mengeluarkan kata-kata. Lah, siapa yang mendengar beliau berkata? Itu yang jadi problem. Nah, ternyata ketika Rasulullah berkata, didengar oleh 4 orang ini saya tak tahu nama saya orang ini gitu nggak apa ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Didengarlah oleh 4 ibu ini. Maka ibu ini adalah generasi periwayat hadis pertama namanya. Jadi mereka ini periwayat hadis nih. Mereka mendengarkan itu. Nah nanti mereka ini akan menyampaikan kepada kami bertiga. Ustazah, sami'tu minar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar dari Rasulullah bahwa Rasulullah pernah bersabda. Kan mereka ngomong nih kepada kami. Maka kami menjadi periwayat hadis yang kedua. Makanya kalau ibu detil, kalau ibu baca buku-buku hadis, kan ada bacaan an itu kita semuanya. Nanti ujungnya hadisnya cuma di ujung dikit aja. Nah, apa yang pengen saya sampaikan itu? Seandainya Rasulullah bersabda, lalu kemudian didengar oleh periwayat yang pertama, ternyata di antara satu mereka ini semuanya jujur, mereka tidak melakukan yang makruh, mereka tidak pendusta, mereka orangnya baik ibadahnya, taat, dan tidak boleh makruh loh. Mengerjakan pekerjaan makruh tidak bisa jadi perawi hadis loh. Misalnya mereka kencing berdiri, itu batal, nggak bisa. Kalaupun ada hadisnya jadi lemah. Nah, nanti mereka ini menyampaikan kepada kami ini bagus, kami ini kuat, kami ini jujur, kami ini amanah, maka hadisnya menjadi kuat. Mutawatir dia. Sahih dia. Nah, ada hadis yang menengah kan? Hasan. Hadisnya Hasan. Nah, ada Rasulullah bersabda, didengar oleh berempat ini, lalu berempat ini ngomong kepada kami bertiga, rupanya saya pendusta, kadarnya berkurang, jadi Hasan lah dia. Gitu ceritanya Bu. Tapi ketika Rasulullah bersabda, lalu kemudian didengar oleh 4 ini, rupanya 2 diantaranya itu pendusta, mengerjakan yang makruh, salah satunya munafik, maka jatuhlah dia menjadi hadis dhaif, lemah. Kayak gitu ceritanya. Jadi makanya kenapa ada hadis lemah, karena periwayat hadisnya ini diriwayatkan oleh siapa? Makanya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu hadis sahih semua. Aisyah itu kan istri Rasulullah, anak kandung dari Abu Bakar. Aisyah itu ingatannya kuat. Jadi kalau dia mendengarkan hadis dari Rasulullah, memang ceplak banget, persis banget. Dan orangnya nggak pernah berdusta, tak pernah melakukan yang makruh, akhlaknya bagus, tak pernah. Jadi dia layak dipercaya. Maka hadis kalau diriwayatkan oleh Aisyah itu sahih semua. Termasuk Abu Hurairah, ya kita lihat dari akhlaknya, sikapnya, seperti itulah. Nah, begitu juga dengan kenapa ada perbedaan madhab dalam pendapat fikih. Jadi gini, kan ada Al-Quran sumber hukum kita. Kemudian ada sunnah, ya kan? Kemudian ada ijma.
ketika Rasulullah ada, Al-Quran ada, ketika Rasulullah ada, hadis masih ada. Maka ketika Rasulullah meninggal, hilanglah dua-duanya, nggak muncul yang baru lagi. Sementara permasalahan makin banyak. Hadisnya nggak muncul lagi, Al-Qurannya nggak muncul lagi. Tentu ijma, kesepakatan ulama. Ya udah, ini ada kasus baru dari Al-Quran ini, dari hadis ini kita sepakati aja yuk. Itu gitu jadinya. Nah, maka muncul setelah itu ulama madhab. Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Mereka mengambil, sama-sama menukil dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Karena masalah berkembang. Sementara Al-Quran dan hadisnya itu aja. Maka mereka akan mengkontestasikan gagasan. Mereka akan menafsirkan sebuah dalil sehingga kesimpulan mereka berbeda. Paham saya ini? Nah, itu dia maksudnya, Bu. Contoh, Bu. Imam Hanafi itu terkenal sebagai ahlur ra'yi. Ahlur ra'yi itu adalah imam yang lebih agak modern lah. Contoh, dulu pada zaman Rasulullah SAW, Imam Hanafi itu zakatnya hanya boleh pakai makanan pokok, Bu, pakai kurma dan gandum. Tapi sejak madhab Imam Hanafi turun, boleh katanya pakai uang, karena mengkontestasikan dengan kondisi di lapangan. Dulu pada masa Rasulullah, kurban itu, Bu, hanya dibagi ke wilayah itu aja, Bu. RT itu, itulah ibaratnya. Jadi kurban itu hanya boleh dipakai untuk RT itu, itulah ibaratnya. Tapi Imam Hanafi mengeluarkan sebuah ijtihad, boleh hewan kurban itu dipakai untuk RT sebelah, karena dikhawatirkan nanti bakal kebanyakan, terjadi penumpukan. Boleh. Dulu pada masa Rasulullah, orang banyak kurbannya di wilayah itu aja. Tapi sekarang kita boleh kurban ke Palestina, boleh kurban kemana-mana, itu Imam Hanafi. Jadi itulah yang menjadi sebab dia menjadi berbeda. Kan banyak kan perbedaannya menafsirkan Al-Quran dan hadis. Hasil tafsirnya menjadi berbeda. Tapi apakah semuanya benar? Semuanya benar. Karena mereka ulama madhab itu. Beda ulama biasa dengan ulama madhab. Kalau ulama biasa ya ulama biasa. Tapi kalau ulama madhab dia punya pengikut. Dan sebelum kita lanjut nanti biar nggak bingung-bingung membahas tentang haid, itu empat manusia ini seperti saya sampaikan itu guru dan murid, Bu. Imam Maliki punya murid namanya Imam Syafi'i, Bu. Imam Syafi'i itu punya murid namanya Imam Hambali. Kalau Imam Hanafi dia lain sendiri. Jadi ini tiga-tiganya guru dan murid, Bu. Nah, ini empat ini berbeda banyak nih, Bu. Contoh lah ya kan, Imam tadi wudu suami istri. Mana tadi Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ini kan? Nah, Imam Syafi'i bilang wudu bersentuhan dengan suami istri batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Nah, guru dan murid. Imam Maliki bilang, ya, Imam Hanafi bilang tidak batal. Guru dan murid. Karena Imam Syafi'i tidak hanya berguru dengan Imam Maliki. Ada ratusan orang guru Imam Syafi'i. Imam Waqi juga gurunya Imam Syafi'i. Tapi dahsyatnya mereka, Imam Maliki itu mengarang sebuah kitab yang bernama Kitab Al-Muwatta. Kitabnya itu keren, Bu, lengkap. Sampai kitabnya itu ingin dijadikan rujukan di kota Madinah. Imam Maliki ini kan tinggal di kota Madinah. Ya, ingin dijadikan rujukan di kota Madinah. Apa kata Imam Maliki? Jangan kalian jadikan kitabku sebagai rujukan, karena bisa jadi kitab muridku Imam Syafi'i lebih mantap dibanding kitabku. Gitu orang dulu, luar biasa. Dia berbeda karena Imam Syafi'i berguru dengan banyak. Nah, seperti itu. Nah, ini udah agak tinggi. Cuman supaya kita tahu bahwa kenapa dia berbeda. Imam Syafi'i bilang, Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi, Subhana Rabbil A'la bihamdi itu boleh satu kali saja. Tapi Imam Hanafi bilang minimal mesti 3 kali. Seperti itu. Oke? Yang sering dipakai umum yang mana? Nah, apakah kita harus merujuk pada salah satu madhab? Karena negara kita bukan negara madhab, maka kita tidak harus merujuk pada satu madhab. Kecuali pemerintah kita bilang, negara kita ini harus merujuk kepada madhab Syafi'i. Maka seluruh ulama-ulamanya harus menyampaikan Syafi'i, seluruh buku-buku pesantrennya harus buku-buku Syafi'i, seluruh guru-guru ngajinya harus guru Syafi'i. Tapi negara kita bukan negara bermadhab. Karena negara kita bukan negara bermadhab, maka dalam kondisi negara yang bukan negara bermadhab, dalam kondisi ini, maka kita dibebaskan memilih kita mau ikut yang mana. Kalau campur-campur gimana? Maksudnya gini, kayak kita umrah lah ya. Kalau di Indonesia kita pakai bahasa Syafi'i. Nyampe di Mekah itu kita kan tawaf itu pegangan mas suami katanya boleh gitu loh. Berarti kan kita
kita dalam keadaan wudhu. Oke. Jadi kondisi seperti ini. Kalau di dua negara, Mekah, Madinah, atau kita menyebutnya adalah negara Haramain, ya kan, dua tanah haram, gitu ya. Nah, untuk Haramain ini banyak perbedaan, Bu. Jangankan berganti mazhab, sedangkan tidak melakukan rukunnya nggak masalah. Apa perbedaannya? Contoh, kalau di negara kita, ini kita jadinya muter nggak apa ya? Nggak apa ya? Contoh, misalnya nih Bu, misalnya nih di daerah kita, sebelum saya jawab, di daerah kita lewat di depan orang sholat dosanya gede kan? Iya kan? Harus ada pembatas ya kan? Nah, atau kita yang taruh pembatas terus kita lewat. Iya kan? Kita taruh pembatas terus kita lewat. Tapi di Mekah Madinah boleh lewat depan orang sholat, tidak dosa. Yang kedua, di Mekah dan di sini kita harus sholat pakai rukun kan? Ada tegak, ada ruku, ada sujud, ada itidal. Kalau di sana terdesak, kita boleh sholat tanpa rukun. Kita tegak tanpa rukun af'ali, namanya tanpa rukun fi'ili. Bahasa Indonesianya tanpa rukun gerakan. Kita lagi duduk gitu ya. Nggak bisa tegak, lanjutkan sholat dalam keadaan duduk. Itu boleh. Kalau di tempat kita kan nggak sah. Ibu kalau di Mekah lagi sholat, ibu suruh ibu lanjutkan aja sholat dalam keadaan tersuruh itu nggak apa-apa. Tersuruh tahu? Terjepit ibu. Nah, yang ketiga, kalau di negara kita itu nggak boleh sholat berpindah kan? Kalau di sana boleh berpindah, Allahu Akbar gitu ya. Digeser pindah, digeser pindah, digeser pindah. Sambil lanjutkan sholat, itu nggak ada masalah. Nah, termasuk pertanyaan ibu tadi, bahwa ketika di sini kita bersentuhan, misalnya dengan suami kita bilang batal. Di sana, bahkan Imam Malik mengatakan, di sana, jangankan dengan suami, lagi tawaf, bersentuhan dengan laki-laki, tidak batal. Imam Malik, bayangkan. Saking ramainya manusia, gitu loh maksudnya. Ya, memang itu hal-hal yang dikhususkan. Contoh lagi, banyak Bu. Kalau mau saya jebret nih, banyak nih Bu. Yang ada di sana tak ada di sini. Ini misalnya ada sholat berjemaah di sini. Ini pura-puranya di musola. Mic-nya sampai ke rumah Karega. Ya kan? Takbir imam, takbir Karega. Tapi Karega di rumahnya. Ruku imam, ruku juga Karega. Boleh nggak kalau di sini? Nggak boleh, karena jemaah itu satu tempat satu waktu. Iya dong? Boleh satu waktu, tapi kan tidak satu tempat kita. Maka Karega harus datang ke sini kalau mau dapat sholat berjemaah. Kalau di sana boleh nggak sholat di depan ruku aja? Terlambat-lambat sholat di depan ruku. Sama pahalanya dengan di haram gitu loh maksudnya. Iya dong, beda Bu. Banyak keistimewaannya. Perbedaannya lah. Nah, kalau di sana selagi kita di tanah haram namanya. Tanah haram itu kan nggak besar. Dia cuma nggak seluruh kota Mekah. Ya, haram. Tanah haram tuh tanah di mana hanya boleh orang Islam di sana. Nah, jadi itulah dia yang dinamakan dengan tanah haram. Nah, banyak perbedaan ya. Nah, itu luar biasa. Kemarin saya lihat ada orang yang live lagi di Mekah. Ayo silahkan teman-teman berdoa apa saja. Saya live kan nih Ka'bahnya. Itu bisa nggak sih? Saya nanya, ibu nanya. Ya, itu gimana Zah? Ada aja. Ini misalnya aja ya. Kejadian juga saya sendiri Zah. Kebetulan waktu itu Ipar kan dia tuh ke sana kan Zah. Saya minta doa maksudnya, misalkan kita tulis buat doa Zah. Tapi kebetulan dia tuh live, saya disuruh doa deh kata dia gitu. Kebetulan di saya sendiri maksudnya Zah. Iya, jadi ibu berdoa di depan. Iya, Video call. Di live itu di foto itu saya video kan call. video call aja Zah. Iya. Maksudnya. Ya Kita di sana. banyak saya lihat tuh orang-orang video call, doa lah ya. Oke. Dia tahu sekarang kan kayak gitu. Jadi gimana ya? jadi nggak jadi bahas haid ya. Tapi nggak apa ya, kita kan nggak diburu-buru waktu kan. Maksudnya besok kan kita masih ketemu lagi kalaupun nggak tuntas. Jadi begini Bu, sebelum saya bahas tentang Ka'bah tadi, sekarang ada fenomena seorang ustadz lagi taraweh, dia live. Dia jadi imam nih, dia live kan, dia jadi imam. Live kan jadi imam kan nggak apa-apa, is oke lah, itu pilihan dia. Tapi jemaah ini banyak salah paham. Sehingga dia live, ada jemaah online, dia di rumah ngikutin ustadz. Pak ustadznya dalam HP. Ruku ustadznya ruku dia, takbir imamnya takbir dia, kan gitu kan? Maka itu tidak bisa, itu bukan doa berjemaah, itu bukan sholat berjemaah namanya. Karena berjemaah itu satu tempat satu
Tapi ada yang salah paham. Kita nggak tahu maksud Ustadz ini pasti nggak nyuruh orang berjemaah sama dia dong. Jelas dong dia cuma untuk galeri dia aja atau apa lah gitu ya. Nah biar orang dapat pahala mendengarkan Quran kayak gitulah ya. Nah, tapi dia ikut itu nggak boleh. Nah itu ketika kita itu hampir-hampir sama dengan ini agak sulit sedikit. Ini saya lagi pergi umroh, saya live kan. Cus, nampaklah Ka'bah terbentang luas. Lalu saya bilang, ayo Bu berdoa, lihat Ka'bahnya, silahkan doa dalam hati, silahkan doa dalam hati. Sekarang saya tanya, yang berdoa di tanah air atau di Mekah? Tanah air. Tanah air atau di Mekah? Tanah air. Tanah air. Apakah mustajab doanya? Ya, jadilah ya kan ya. Jadilah ya kan. Nggak apa-apa sih, cuma tidak bisa dianggap itu seperti doa di Masjidil Haram. Yang benar itu adalah saya live. Ayo ibu-ibu silakan tuliskan doanya. Saya di Mekah. Oke, Karega kita doakan Karega semoga Allah lapangkan umur. Suami ini kita doakan semoga sembuh. Saya yang berdoa karena saya posisi on stage. Jadi nggak bisa ayo doa ditulis aja dalam hati itu bisa. Jadi saya yang mendoakan gitu loh. Karena saya berada di sana. Apakah mungkin saya dalam hati? Silakan Ibu dituliskan pengen doa apa, tulis aja, catat aja. Saya doa dalam hati kayak gitu. Palingan bentar pelanggaran di TikTok. Kenapa pelanggaran? Karena nggak gerak. Gitu maksudnya. Yang amin kan juga nggak nyampe itu ya Zah? Hah? Kan dia bilang yang nonton live ini semoga ini amin gitu. Iya kan saya berdoa, sayanya dapat pahala dong. Nah, kita yang nonton dari sini ngamin kan berarti nggak nyampe dong. Di Mekah. Oh. Ya, nggak peduli lah yang di sana. Karena kan yang mustajabnya yang di sini. Mau diaminkan atau enggak, saya tetap mustajab karena saya lagi di Mekah gitu maksudnya. Paham nggak? Enggak. Jadi caranya kayak gitu nanti. Kakak yang doakan Kak. Aja Zah. Biasanya kan nggak pernah tuh Zah. Cuma kertas-kertas aja. Kertas. Udah saya. Gitu. Nah, ya makanya ada. Kebetulan kejadian di saya makanya saya tanya. Iya, enggak apa. Nah, kan fenomena itu sekarang banyak. Sebenarnya dosa enggak ya? Enggak lah. Ibu enggak dosa lah sebagai sebuah harapan ya kan. Nah, jangan-jangan Allah kabulkan juga kan walaupun di negeri kita. Cuman kita menganggap bahwa itu bagian dari seperti kita doa di Mekah Madinah tentu tidak. Jadi nanti kalau Kak Rega pergi umroh, live-nya kakak kami ngetik dari sini. Oke, amin. Beliau boleh mengucapkan dalam hati atau beliau boleh lafazkan dan didengarkan oleh jamaah misalnya seperti itu. Nah makanya jangan repot-repot kalau umroh. Kalau menyampaikan salam pernah nggak tuh kita nyampaikan salam, titip salam ya untuk Rasulullah. Pernah nggak? Itu ada ibu sampaikan nggak kalau ibu umroh? Nah, itu amanah loh. Jadi, Kan mutawif ya namanya. ngasih tahu juga. Tahu juga kalau ada titipan doa ini doa. Iya, kayak gitu. Jadi caranya gimana kalau di Raudhah? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar, kan 3 kuburan. Min dari siapa? Banyak kali lah pening kepala. Min kulli muslimin wal muslimat. Selesai. Oh gitulah. Kayak gitu. Ya Inggris banyak ya kayak gitu. Min kalau cuma 3 orang ya Min ya Waluki, Min si Fulan. Masalahnya manusianya banyak ini. Ya kan? Wah itu kan. Apalagi kalau ustadz yang pergi kan, ustazah doakan kami semua jemaah ustazah, taklah sebut satu-satunya jemaah. Sampaikan salam kami kepada Rasulullah. Jadi cukup assalamualaikum ya ahlilku. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Min muslimin wal muslimat. Yuk kita lanjut ya. Lihai umroh ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Selanjutnya adalah tadi wanita haid masuk masjid. Yang kedua, apa hukum wanita haid memegang mushaf atau membaca Al-Quran? Tentu ini terjadi perbedaan pendapat atau perdebatan di kalangan ulama. Saya ambil yang paling juhur. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa la yamassuh illal mutahharun. La yamassuh illal mutahharun. Tak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci. Apa itu massa? Massa ya musuh, memegang, menjinjing, menggenggam. Ya,
menyentuh. La yamassu illal mutahharun, tidak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci. Kan gitu kan? Nah, pertanyaannya, ma huwal mushaf? Apakah itu mushaf? Apakah itu mushaf? Jadi tidak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci. Kan begitu ya? Nah, pertanyaannya, apa itu mushaf? Mushaf belum tentu Al-Quran belum tentu mushaf. Jadi mushaf itu adalah jumlahnya 30 juz. Seluruhnya berbahasa Arab. Jumlahnya 30 juz, seluruhnya berbahasa Arab. Itu mushaf. Itu mushaf Al-Quran. Itu Al-Quran yang mushaf. Ada Al-Quran yang bukan mushaf. Yang ada terjemahan. Oke, ya ini. Pokoknya mushaf seluruhnya 30 juz dan seluruhnya berbahasa, maka la yamassuh, jangan pegang itu Quran. Quran yang mushaf. Jangan pegang. Ini ada Syaratnya. syaratnya. Iya. Nah, apakah Quran yang ada terjemahan? Dia semuanya Quran, Bu. Tapi ada Quran yang mushaf, ada yang bukan. Tapi apakah Quran yang ada terjemahan dia mushaf? Tadi syaratnya apa mushaf? 30 juz seluruhnya berbahasa Arab. Maka dia mushaf. Nah, sekarang ada Al-Quran yang 30 juz tapi bercampur dengan bahasa Indonesia. Maka dia Al-Quran, bukan mushaf. Pahalanya sama. Cuman banyak ulama menyatakan Quran yang seperti itu boleh dibaca. Atau Yasin yang ada cuman suratnya aja yang ada Latinnya. Atau Quran yang ada Latinnya. Masih ada yang membolehkan untuk membaca Quran yang bukan mushaf. Atau Quran yang ada di handphone saat haid. Silahkan, karena dia bukan mushaf. Paham? Nah, yang dilarang apa? Yang dilarang la yamassuh. Tidak boleh pegang. Ada nggak larangan la yaqra? Jangan baca. Tidak ada. Yang dilarang itu cuman jangan pegang, bukan jangan baca. Jadi walaupun dia mushaf, walaupun dia Quran Latin, walaupun dia mushaf tak boleh dipegang, Bu. Tapi boleh dibaca. Makanya ingat kalau guru ngaji dia pakai sapu tangan, dia pakai sarung tangan, dia pakai mukena membukanya. Nah, walaupun ada yang sangat keras bilang sama sekali jangan baca. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas yang dilarang la yamassuh, tidak boleh pegang. Maka Al-Quran yang ada di handphone boleh dibaca. Al-Quran yang ada Latin, Al-Quran yang ada terjemahan boleh dibaca, atau dia per juz boleh dibaca. Nah, yang tak boleh dipegang itu mushaf. Itu pun dilarang memegang, tapi tidak ada larangan untuk membaca. Nah, tapi ada ustaz yang mengharamkan. Jangankan mengharamkan baca Quran, zikir aja ada yang mengharamkan, nggak boleh saat haid. Kan gitu pula, kalau ada ya ada. Nggak boleh baca la ilaha illallah saat haid, nggak boleh kirimkan Al-Fatihah saat haid. Manya aja. Cuman penjelasan yang ingin kita jelaskan di sini adalah bahwa mushaf itu 30 juz seluruhnya berbahasa Arab, la yamassuh. Tak boleh pegang, tak boleh jinjing, tak boleh gendong, tak boleh menyentuh. Tetapi larangannya cuman la yamassuh. Jangan pegang, tak ada larangan la yaqra, jangan baca. Aku tim yang nggak mau baca, ya itu pilihan kita. Tapi jelas bahwa yang dilarang cuman baca. Sebagian kecil mengharamkannya. Oke? Jadi amannya gimana daripada pusing? Amannya kalau haid boleh baca Quran di handphone, ya kan? Atau misalnya yang ada Latinnya, atau sekedar ngudang hafalan dalam hati saja, gitu ya. Bingung? Enggak ada kan? Nah, ini kadang-kadang ada yang ekstrim-ekstrim. Contoh misalnya masuk ke rumah, tutup mata. Kenapa kau tutup mata? Ada Al-Fatihah di dinding, aku haid nih ya kan? Alay, ya kan? Jadi boleh saja, ya seperti itu ya. Karena saya pernah ditelepon oleh siapa gitu, Allahu a'lam bishawab, nomor tak dikenal, Ustazah, bahwa masa orang haid boleh baca Al-Fatihah, kayak gitu ya. Lah, orang haid yang dilarang cuman sholat, kemudian baca Quran, kemudian tawaf, berhubungan badan, dan puasa. Jadi kalau bapak haid, jadi kalau bapak istrinya haid nggak boleh apa-apa. Istri haidnya nggak boleh doa, istrinya haid nggak boleh zikir, istrinya nggak boleh. Itu pilihan. Ya mungkin dia aliran yang seperti itu. Ya kita hargailah.
Yang penting tidak meninggalkan yang wajib aja. Udah. Yang ketiga, kalau haidnya, saya ambil yang penting-penting aja ya. Oke. Udah, wanita haid masuk masjid udah tahu tadi boleh apa enggaknya ya. Kemudian wanita haid memegang mushaf udah tahu tadi boleh atau enggaknya ya. Nah, makanya kalau kita baca kitab-kitab Imam Syafi'i tentang amalan wanita haid, diantaranya adalah zikir. Ya kan, misalnya kita mau puasa Arafah nih, kita kan haid nggak bisa puasa. Banyak kitab-kitab ulama madhab yang menjelaskan kalau haid wanita tak bisa puasa, dia boleh zikir, dia boleh sholawat, dia boleh al-fatihah, dia boleh muhasabah, dia boleh ngulang hafalan, boleh kan? Silakan dibuka semua kitab-kitab ulama madhab itu. Pokoknya kalau dia haid, dia boleh melakukan yang tadi. Sementara dia hanya sekedar apa namanya? Dia misalnya sekedar zikir, dia berdoa, dia ngulang hafalan, dia sholawat, it's okay, nggak ada masalah. Oke. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kalau haid kita lebih dari 15 hari. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jumhur ulama sepakat bahwa haid lebih dari 15 hari, terutama menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Hanafi, haid pada masa kita. Kalau biasanya 7 hari, ya udah 7 hari. Kalau bisa 8 hari, 8 hari. Tapi Imam Syafi'i bilang harus 15 hari dulu. Nah, haid yang udah lebih dari 15 hari, maka itu bukan haid namanya. Nah, namanya adalah istihadah. Saya akan jelaskan pelan-pelan. Haid kalau lebih dari 15 hari, maka hari ke-15-nya ibu mesti mandi haid, mandi wajib. Niatnya gimana? Sengaja aku mandi wajib, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Terlalu cepat? Enggak. Ya, Ustazah. Iya, yang mana? Tadi ulang lagi saya. Yang mana? Haid lebih dari 15 Kalau haid lebih dari 15 hari, namanya adalah istihadah. Nah, istihadah. Nah, iya, istihadah. Pakai do. Istihadah. Nah, apa yang pengen saya sampaikan di sini? Orang haid kalau lebih dari 15 hari, maka hari ke-15-nya dia dianjurkan tetap mandi. Nah, mandinya gimana? Pertama, tentu dia dianjurkan cebok dulu kan. Nah, cebok. Udah hafal doa cebok? langsung mandi. Langsung aja. Iya kan cebok lah dulu kita kan. Pernahnya kan cebok dulu kan. Biasanya langsung makan ya, langsung cebok, langsung hapus semua gitu aja. Iya, enggak apa-apa. Memang kayak gitu caranya. Nanti coba aja. Doa selama ini cebok enggak baca doa. Kalau cebok nggak ada juga. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahir qalbi minan nifaq. Ya. Catat aja lah dulu. Semoga nanti mau ngafal. Itu artinya bagus. Artinya gini. Ya Allah, bersihkan kemaluanku dari yang keji dan kemudian sucikan hatiku dari sifat munafik. Ya. Artinya aja lah ya, berputus asa kawan. Ya Allah, bersihkan kemaluanku dari yang keji. Coba aja panjang ya. Ya Allah, bersihkan kemaluanku dari yang keji. Hah? Ya, dari yang keji Dan sucikan hatiku minan nifaq, dari perkara-perkara munafik. Nah, cuma persoalannya adalah kan kita baca doa mau cebok kan di dalam kamar mandi Ustazah, kan gitu-gitu ya. Nah, masuk WC kan dalam kamar mandi juga, keluar WC kan dalam kamar mandi juga. Iya kan, kemudian kita mau ngambil doa mandi junub kan, mau ngambil wudhu kan doanya dalam kamar mandi juga. Kan udah saya jelaskan kan. Kalau di dalam kamar mandi mau baca doa apapun tutup bibirnya dalam hati. Iya dong, mau masuk WC kan baca doa, keluar WC baca doa, itu tutup bibirnya dalam hati. Tanpa suara tapi ngomong mulut. Enggak bisa dalam hati, tutup bibirnya. Itu sama dengan jawab azan. Kalau ada azan kan ibu jawab kan. Nah, kan wajib jawab. Ya, misalnya azan nih, kita mau masuk kamar mandi azan. Cara pertama jawab sebelum masuk kamar mandi.
tapi kan kebelet sah. Iya. Cara yang kedua, jawab dalam kamar mandi tapi tutup bibirnya dalam hati. Atau cara yang paling baik, biarkan azan lewat, lalu kemudian di luar baru kita rapel jawabannya. Bisa. Dah, balik ke yang tadi. Kalau dia lebih dari 15 hari kita mandi wajib, pertama kita disunnahkan untuk cebok. Iya kan? Nah, kita cebok. Setelah cebok kita ngapain? Ya, kita langsung lah mandi kan. Sengaja aku mandi wajib, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air. Tumpahkan ke kepala, ubun-ubun, sampai basah bagian bawah. Boleh pakai shower. 3 kali. Kalau kurang 3 kali, kurang basah sampai bawah boleh 5 kali, boleh 7 kali. Usahakan ganjil. Sebanyak 3 kali. Basah Kak. Shower yang penting basah. Iya. Kemudian kalau pakai shower langsung gerak ke kiri, basahkan yang kanannya. Atau pakai gayung kanan, basah sampai bawah. Berarti kanan dulu 3 kali, kiri 3 kali gitu. Ya, baru kiri juga 3 kali. Atas, kanan, kiri. Lebih dari 3 kali boleh, tapi usahakan ganjil. Shower. Shower nggak usah hitung, yang penting basah. Setelah itu baru kita lanjutkan pakai sabun lah, pakai sampo lah, pakai sikat gigi lah. Tapi pas mandinya tadi jangan pakai sabun ya. Ya, sampai basah itu ya. Iya. Itu dengan air aja. Iya, dengan air aja. Basah dulu semua, baru pakai. Iya, kalau pakai sabun nanti jadi nggak benar dia. Karena sabun itu suci tidak mensucikan. Makanya kalau ibu membersihkan najis babi, itu kan 1 kali tanah. Ini kena najis, misalnya jilatan anjing. Kan ibu bersihkan dulu tuh, pakai tanah tuh. Pakai tanah, jujur. Ibu kan pakai 6 kali air tuh. 6 kali air, bilas. Udah, nggak usah pakai sabun. Pakai sabun jadi nggak suci dia. Nah, setelah itu baru ibu pakai sabun boleh. Tapi yang jelas bersih dulu najisnya. Mandi tanpa kasih sabun. Itu tadi aja. Kata Ya, ini yang basah dulu. Iya. Wudu sunnah, tidak wajib. Lagian wudu pun dia nggak bisa mensucikan hadas besarnya. Nah, tunggu dulu. Nah, setelah itu kan kita pura-puranya mau sholat nih. Kan udah selesai mandinya. Mandi udah selesai belum? Udah pakai sabun, udah selesai mandi kan? Pura-puranya kita mau sholat nih. Kan habis mandi haid nih. Ya, kita mau sholat. Nah, perlu wudu lagi nggak? Iya sih. Kalau kata saya ada wudhu baru salat. Nah, makanya dalam hal ini ulama berbeda pendapat lagi, Mak. Nah, gitu ceritanya. Anda gitu rupanya. Nah, tapi masing-masing perbedaan pendapat ini kuat. Nah, pertama, ada yang mengatakan kalau mau sholat harus wudhu. Walaupun udah mandi wajib. Kenapa? Karena wudhu itu dalam bahasa fikihnya dia adalah taklif wada'i. Apa itu taklif wadi? Taklif wadi itu adalah segala kewajiban tidak akan terlaksana sebelum adanya kewajiban lain. Jadi sholat itu nggak akan terlaksana kalau nggak wudhu. Maka dia bilang mutlak wudhu. Ibu seberiman apapun sholat nggak wudhu kan nggak bisa. Itu kan taklif wadi namanya. Iya kan? Contoh, ibu kalau mau bayar Ibu kalau mau bayar zakat, emas ibu harus 85 gram dulu. Kalau masih 20 gram kan nggak bisa. Kan gitu ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, tapi ada pendapat yang mengatakan tak perlu wudhu lagi, Besti. Kenapa? Karena kan mandinya sudah bisa menghilangkan hadas besar. Jadi intinya wudhu aja lah. Payah mana. Nah, ini kan karena ilmu kita muter sikit ya kan. Nah, gitu. Nah, dah ibu mandi nih.
Nah, selesailah haid ibu. Setelah itu ibu kan istihadah, ibu darahnya keluar lagi, pakai pembalut kayak biasa, pakai pembalut kayak biasa. Silahkan ibu bertingkah seperti orang biasa. Silahkan ibu puasa sunnah. Kalau ibu umroh silahkanlah umroh, silahkan ibu tawaf, nggak apa-apa. Nah, cuman ada satu saja bedanya bu dari orang normal bu. Kalau istihadah tuh bu, orang normal itu dia kalau dia sholat dia boleh ngambil wudhu sebelum azan, jaraknya jauh boleh. Macam-macam orang yang tak istihadah, dia jam 11 dia wudhu, nanti azan jam 1 baru dia sholat, boleh. Tapi kalau orang yang istihadah tidak boleh untuk jauh jarak antara wudhu dengan sholatnya. Jadi wudhu dia langsung sholat. Nah, persoalan dia nanti setelah dia sholat, ketika dia sholat keluar lagi, abaikan. Kayak gitu bu. Jadi ya, Zan. Sah bu? Jadi kita kalau istihadah itu kan kita mau sholat, dia kan keluar. Keluar ya? Jadi kita cebok dulu baru kita Iya, tadi kan kita wudhu nih. Kita kan udah cebok semua di junub. Tapi kalau istihadah, setiap kita mau sholat, tentu cebok. Iya. Bersihkan dulu, ganti dulu. Nah, jangan jauh jaraknya antara wudhu dengan sholat. Nanti waktu sholat, ibu-ibu sangat dianjurkan untuk tenang saja. Kalau dia keluar di tengah sholat, nggak apa-apa. Dia nggak najis kok. Saya pernah kayak gitu, Zan. Makanya saya bingung. Terus ini, Zan, kan 15 hari yang kayak gitu kan, Zan. Kalau seandainya 7 hari kita udah bersih nih, udah mandi wajib ya kan. Nah, besoknya datang lagi. Datang lagi. Kalau datangnya lebih dari 24 jam, dia haid lagi hitung. Kalau datangnya kurang dari 24 jam, berarti bukan haid, lanjut aja. Haid lagi, hitunglah. Hitung sampai 15 hari. Kurang dari 24 jam? Tidak, itu sisa. Tidak, pernah Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia haid, setelah mandi keluar lagi, tapi kurang dari 24 jam, dia tidak haid. Sisa saja. Tapi kalau lebih dari 24 jam, hitunglah sebagai masa haid. Berarti tidak perlu mandi wajib lagi. Yang mana nih? Yang Enggak. Tapi kalau lebih dari 24 jam, hitung aja. Kalau haid cuma 2 hari ya udah mandi. Haid cuma 3 hari ya udah mandi lah. Gas. Oke? Sama? Ada 40 hari. Oh, mas nifas kan 40 hari. Kalau udah habis 2 minggu ya mandi. Udah boleh sih kan pikiran 40 hari itu yang enggak ini. Mantap. sesar ya. Nah, dulu. Kita tunggu 40 hari. Oke, selanjutnya ibu-ibu yang saya sayangikan Allah. Sampai mana tadi? Lupa dah. Nah, ya cuman sangat dianjurkan kalau kita kan boleh tembak ini ya. Kita sholat maghrib, terus kita istihadah nih. Menjelang isya kita kan kita nggak istihadah nih, kan kita nggak perlu wudhu lagi kalau nggak batal. Kalau orang istihadah sangat dianjurkan wudhu setiap sholat, tapi tidak diwajibkan. Oke? Nah, orang yang istihadah dia boleh tawaf, nggak ada masalah. Dia tawaf. Kalau kita umrah tuh yang nggak boleh haid apa? Ntar ya saya pegel semutan. Orang istihadah itu yang nggak boleh, orang umroh itu yang nggak boleh saat haid pas gerakan apa? Tahu aja, sa'i boleh haid. Yang harus jaga wudhu, tahu aja. Sa'i boleh tidak pakai wudhu, tapi kan sayang. Nah, jadi makanya kalau tawaf itu keliling Ka'bah. Makanya kalau kita lagi batal wudhu, kita keliling Ka'bah, batal wudhunya, ya kita harus wudhu lagi pakai spray, nggak apa-apa. Berarti sain nggak apa-apa ya? Hah? Sain nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Karena ini pengajian cuma kita doang, nggak ada salahnya nanti kita bahas manasik umroh. So, apa yang membatalkan tawaf? Banyak orang nggak ngerti lagi tawaf, dia buru-buru masuk Hijr Ismail. Nah, batal tawafnya. nunggu 7 kali putaran dulu baru. Enggak, nunggu selesai umroh dulu. Oh, selesai semuanya baru boleh. Oh, nunggu rangkaian Iya. kita sa'i juga. Itu baru boleh masuk. Baru boleh masuk, kalau nggak batal ya. Nah, itu kan kasus. Iya, ada masalah. Ulang lagi. Kecuali ibu tawaf kedua, besoknya ibu tawaf lagi.
Atau Hijrah Ismail besok aja langsung masuk, nggak perlu harus tawaf. Oh, kalau itu tapi yang kedua enggak apa-apa. Nggak apa-apa besoknya. Penting umroh ibu selesaikan dulu. Iya, maksudnya rangkaian umroh itu yang pertama itu sudah selesai semua. Setelah besok lagi kan kita tahu lagi. Tapi masuk ke Masuk. Ismail. Iya, tapi selesaikan dulu 7. Kalau nggak tawafnya nggak sah. Ya, tadi udah selesai. Kita kan ada namanya udah umroh nih, udah selesai umroh. Besok kita mau tawaf sunnah 7 kali. Ini kan nih kita tawaf nih 7 kali nih ya kan. Nih tawaf nih 7 kali nih. Tawaf 3 kali udah masuk Hijrah Ismail, tawafnya batal. Apa itu tawaf? Tawaf itu keliling Ka'bah. Kalau kita masuk di Ismail, berarti kita masuk dalam Ka'bah. Karena Hijrah Ismail itu di dalam Ka'bah itu. Maka orang sholat dalam Hijrah Ismail bagikan sholat dalam Ka'bah. Sementara tawaf itu keliling Ka'bah. Kalau masuk tawafnya batal. Maka kalau pun tak tawaf sunnah, nanti setelah 7 baru masuk Hijrah Ismail. Atau dosa tawaf langsung masuk, boleh. Besoknya maksudnya. Nah, itu karena ini kan cuman kita-kita aja nih kan. Sayang kita kalau nggak bahas. Banyak orang kayak gini, Bu. Tawaf, dia tengok emaknya. Tengok di ke belakang emak, terus bahunya nggak ngarah lagi ke Ka'bah, batal. Mana boleh jalan nengok ke belakang kalau bahunya berubah atau mundur. Cari mak dulu, aku mundur dulu, mana bisa? Kecil berarti ya. Iya. Terus gimana caranya wudhu dengan spray? Kita harus sampai berapa perubah. Kita harus mikirkan yang kita tahu aja gitu. Iya, kita boleh nyari orang tua kita, kepala kita aja, mak ada mak aman katanya dah. Janganlah kita lah nengok ke belakang. Kita Batal. Hah? Noleh nggak apa-apa, tapi bahu tetap di kiri. Bahu tadi ya, ya kita kan ikutin orang itu. Kecil. Nah, banyak sekali yang tak terselesaikan saat ibu pergi manasik kalau ibu umroh. Dan maaf yang tadi Zat. Tafadhol. Apabila kita istiqadah tadi, sekarang kan sholat maghrib, mau lanjut sholat isya, kita wajib wudhu ya Zat? Ya. Khusus istihadah ya. Nah, kayak gitulah pokoknya Bu. Kan ini kita aja kan, kapan-kapan lah kita bahas ya kan. Mau bulan depan, bulan kapan lah. Kayak gitu. Yuk kita lanjut sekali lagi. Udah 2:30 aja. Cemana lah ini waktu cepat kali. Oke, sikit lagi aja ya. Nomor berapa lagi? Nomor 4. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah untuk wanita haid, apa sebenarnya yang bisa dilakukan? Nah, ini ibu-ibu sudah tahu nih ya, tapi dengan kaidah tertentu. Terus kami kalau haid kami harusnya ngapain? Kami kan pengen ibadah nih saat haid. Misalnya Bu, ini kabar baik buat ibu-ibu yang haid ya. Contoh misalnya gini ya. Kan banyak nih puasa Yaumul Bid dia sedih, iya aku nggak bisa puasa, aku sedih gitu kan. Puasa Arafah, iya aku nggak bisa puasa, ya aku sedih kayak gitu kan. Nah jadi aku nggak bisa ini aku sedih ya. Sebagai kabar gembira ya buat ibu-ibu yang sedang haid, ketika ibu udah pengen berniat puasa, tahu-tahu qadarullahnya ibu tak berpuasa karena haid, ibu dapat pahala yang sama seperti orang yang berpuasa dengan syarat kepengen pakai banget. Tapi kalau kepengennya cuma 50% nggak dapat. Itu sama dengan ibu kalau pergi umroh, haid nggak bisa tawaf. Atau haid, atau pergi haji, haid nggak bisa tawaf. Maka itu sama dah pahalanya dengan pahala umroh dan haji. Apa dalilnya? Suatu ketika Aisyah pergi haji dengan Rasulullah dari Madinah ke kota Mekah gitu ya, pergi umroh bersama Rasulullah SAW, pergi haji, bukan pergi umroh, pergi haji. Di tengah jalan Aisyah haid dan Aisyah menangis. Ya Rasulullah, saya haid. Apa kata apa kata Rasulullah? Pahalamu udah sama dengan pahala orang yang sedang berhaji karena engkau hajinya karena Allah dan haidmu bukan atas kehendakmu. Nanti saya chat ya Bang. Assalamualaikum. Ya, codeh. Kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian sama dengan puasa. Pertanyaannya adalah sebagai penutup, apa hal yang bisa dilakukan ketika kita dalam keadaan haid? Pertama, kita boleh zikir. Yang kedua, kita boleh sholawat. Yang ketiga, kita boleh baca Quran dari handphone atau yang Latin. Yang keempat, kita boleh berdoa. Cepat kali. Ya. Kemudian baca sholawat,
Apa tadi yang pertama? Zikir, sholawat, doa, baca Quran, doa. Sholat apa saja boleh. Ya doa, berdoa itu boleh. Kemudian muhasabah diri itu boleh. Muhasabah diri, ingat-ingat kekurangan diri ya kan. Nah itu boleh. Ya. Kapanpun ibu duduk santai, misalnya lagi santai nih, ibu nggak lagi dalam keadaan haid, baca aja, nggak apa-apa, kapanpun boleh. Maksudnya ibu jangan kalau haid nggak ngelakukan itu, udah nggak sholat, ibu nggak pula kayak gitu, makin jauh nanti dari Allah gitu loh. Nah ibu kan kadang-kadang iman kita ini kadang naik, kadang turun nih kan. Ibu misalnya lagi dengar ceramah Pak Ustadz, sholat tahajudlah kalian. Dengan tahajud itu hati akan tenang, rezeki akan lancar. Syep, bangunlah karega tahajud tiap malam jam 3:30. Baru dilakukan 10 hari udah haid. Besoknya nggak bangun lagi. Pas habis haid, malas lagi. Yeah. Maka caranya adalah, kalau karega atau kita semuanya pengen nih bangun tahajud jam 3:30. Tahu-tahu setelah itu ibu haid. Maka jawabannya adalah tetap bangun, Bu. Lakukan yang tadi, duduk di sejadah. Iya, apa tujuannya tetap bangun? Untuk membangun konsistensi, keistiqomahan. Tahajud itu bukan soal iman, soal mato takan tua badan lameh pusyang mah. Jadi tahajud itu bukan soal iman, fisik loh, harus adaptasi itu. Nah, jadi tetap bangun, lakukan yang tadi, zikir kek, sholawat kek, ya kan, ingat kekurangan diri kek, gitu ya. Enggak perlu. Wudhu kan sunnah saja, tidak wajib untuk melakukan itu. Biar kebiasaannya tetap terjalin. Ninda semangat baca Quran saat hari-hari biasa. Haid enggak ada baca Quran. Besok lupa batasannya lah mana. Nah, ya memang seperti itu. Karena tidak dilakukan waktu kita dalam kondisi tidak haid. Waktu dalam kondisi haid. Enggak apa-apa di atas sejadah. Enggak masalah. Sejadah bukan bagian dari syariat. Ya. Oke, demikian dari saya. Kita sambung bulan depan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam.